Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Salam dari TIF 4D. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk melengkapi soal UTS sistem operasi. Nah, soal nomor 3 itu jelaskanlah apakah yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Nah, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau pun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Dengan kata lain, deadlock terjadi ketika proses menunggu sumber daya untuk melakukan suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Nah, untuk metode pencegahan deadlock atau deadlock prevention, yang pertama meniadakan mutual exclusion, merupakan spooling perangkat-perangkat yang harus didefinisikan ke suatu proses. Dengan spooling, permintaan diantrikan di hard disk. Setiap job diantrikan, spooler akan dilayani satu persatu. Yang kedua, meniadakan hold and wait, mengalokasikan sumber daya atau tidak sama sekali. Hold and freeze. Yang ketiga, meniadakan non-function. Yang keempat, meniadakan menunggu sirkular. Proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya. Penomoran global sesuai sumber daya. Nah, soal nomor 4, diketahui snapshot dari suatu sistem. Nah, ini adalah soalnya, itu ada allocation, max, dan available. Nah, jawablah pertanyaan berikut. A. Bagaimana isi matriks net? Yang B. Apakah sistem data state selamat? Yang C. Jika proses 1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Nah, untuk yang A, bagaimana isi matriks net? Nah, untuk matriks dibutuhkan kebutuhan diisi dengan mengurangi matriks allocation dari matriks max. Nah, ini untuk max-nya itu, untuk netnya, max dikurang allocation. Nah, di sini kita lihat max-nya untuk yang P0-nya 0021 dikurang dengan 0021, maka jadinya 0000. Nah, untuk P1-nya gitu juga 0750 dikurang dengan 0100, maka jadinya 0650. Untuk P2-nya 1652 dikurang dengan 1632, maka jadinya 0020. Nah, untuk P3-nya gitu juga, dan untuk P4-nya 0750 dikurang dengan 0050, maka hasilnya itu 0750. Nah, untuk yang B-nya, apakah sistem data state selamat? Nah, ini kita lihat untuk P0 terlebih dahulu. P0 sama dengan need lebih kecil dari available. Kita lihat di sini need-nya 0000 lebih kecil dari, apakah lebih kecil dari 1250? Benar. Maka available barunya available ditambah allocation. Di sini available yang lamanya 1250 ditambah 0021. Maka available barunya 1271. Langsung kita buat di sini. Nah, untuk P1-nya gitu juga. Apakah need lebih kecil dari available? Maka benar. Nah, untuk available barunya yaitu 1271 ditambah dengan 0100. Maka hasilnya itu 1371. Nah, untuk P2-nya, untuk P3-nya, maksudnya untuk P2-nya, apakah need lebih kecil dari available? Need-nya itu 0020 lebih kecil dari, apakah lebih kecil dari
1371. Ya, benar. Nah, available barunya yaitu 3003. Nah, untuk P3-nya, apakah 1002 lebih kecil dari 1354? Nah, benar. Nah, untuk available barunya, available ditambah dengan allocation 3003 ditambah 1354. Maka hasilnya itu 4357. Nah, untuk P4-nya 0700 apakah lebih kecil dari 4357? Nah, benar. Maka untuk available barunya itu 4407. Nah, urutan dari eksekusi proses yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, untuk yang C-nya, jika proses P1 meminta 0541, apakah permintaan dipenuhi segera? Nah, di sini kita lihat request. Request apakah lebih kecil dari need? Nah, untuk request saya tadi 0541 apakah lebih kecil dari 0650? Benar. Nah, untuk available-nya request apakah lebih kecil dari available? Benar. Nah, untuk available barunya, available sama dengan available kecil dari request. Nah, sini kita lihat available yang lamanya yang ini 1250 dikurang dengan 0541. Maka hasilnya itu 1791. Nah, ini untuk available yang baru. Nah, untuk allocation-nya gitu juga. Allocation ditambah request. Allocation yang lamanya yang ini yaitu 0100 ditambah 0541. Maka hasilnya itu 0641. Nah, ini adalah allocation yang baru. Nah, untuk unitnya gitu juga, allocation dikurang request. Maka hasilnya itu min 0441. Nah, ini untuk unit yang barunya. Nah, untuk P0-nya itu need apakah lebih kecil dari available. Nah, kita langsung mencari untuk yang P0-nya. Nah, untuk P0-nya yang tadi apakah need lebih kecil dari available? Benar. Nah, untuk available barunya itu available ditambah dengan allocation. 1741 ditambah 0021. Maka hasilnya itu 1812. Nah, langsung dibuat di sini untuk available yang barunya. Nah, untuk P1-nya apakah need lebih kecil dari available? Nah, benar. Nah, untuk available yang barunya 1812 ditambah 0641. Maka hasilnya itu 2451. Nah, langsung kita buatkan. Nah, untuk P2-nya 0040 apakah lebih kecil dari 2451? Nah, benar. Maka allocation barunya, available barunya yaitu 4083. Langsung kita buatkan. Nah, untuk need, untuk P3, need apakah lebih kecil dari available? Nah, benar. Nah, untuk available barunya 4083 ditambah 1354. Maka hasilnya itu 4437. Nah, untuk P4-nya apakah need lebih kecil dari available? Nah, benar. Nah, untuk available barunya itu 4487. Nah, untuk urutan eksekusi proses yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4. Sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, di sini soal nomor 5. Ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut menggunakan algoritma SJF. Nah, di sini ada itu proses P1, P2, P3, dan P4. Ada arrival time dan burst time-nya. Nah, di sini untuk average time
waiting time rata-rata untuk keempat proses tersebut adalah sebesar 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 4 sama dengan 4 ms, dan untuk turnaround time rata-rata untuk keempat proses tersebut adalah sebesar 9 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 4 sama dengan 3 ms. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.